wabarakatuh. Saya Ahmad Mukarrabin Yusufi dengan NIM 860465124 akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi di negara Indonesia. Demokrasi adalah nafas kehidupan berbangsa. Ia bukan hanya sistem politik, tetapi cara kita bersama menentukan masa depan. Dan dalam video kali ini kita akan membahas apa itu demokrasi, apa prinsip-prinsip demokrasi, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana peran mahasiswa dalam menjaganya di era digital. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi dan tujuan penerapannya. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dan tujuan penerapan demokrasi diantaranya yaitu memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpin dan kebijakan, menjamin hak serta kebebasan warga negara, mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Ada beberapa prinsip demokrasi yang berlaku dalam negara Indonesia. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat, di mana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Pemerintah bekerja berdasarkan mandat rakyat. Yang selanjutnya yaitu supremasi hukum atau rule of law, yaitu semua warga negara termasuk pejabat harus tunduk pada hukum. Yang ketiga yaitu persamaan hak warga negara, di mana setiap warga memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Yang selanjutnya ada pemilu yang bebas dan jujur, yaitu pemilu harus berlangsung tanpa tekanan, manipulasi, ataupun kecurangan. Yang selanjutnya yaitu pemisahan kekuasaan. Adalah kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif supaya tidak terpusat. Yang selanjutnya yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi, di mana setiap orang bebas menyampaikan ide dan kritik selama tidak melanggar hukum. Dan prinsip demokrasi yang terakhir yaitu partisipasi rakyat, yaitu rakyat turun serta dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu contoh penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu contoh penerapan demokrasi dalam bidang pemerintahan, di mana pemilu presiden, DPR, dan kepala daerah dilakukan secara langsung. Forum publik digunakan sebagai wadah aspirasi dan transparansi anggaran melalui website pemerintah. Lalu penerapan demokrasi yang selanjutnya yaitu dalam lingkungan kampus, di mana pemilihan BEM dan organisasi mahasiswa dilaksanakan secara demokratis. Forum debat dan diskusi ilmiah yang bebas menyampaikan pendapat, serta musyawarah dalam penyusunan program kampus. Lalu penerapan demokrasi yang terakhir yaitu dalam media sosial atau era digital, di mana e-voting untuk organisasi kampus atau komunitas, kebebasan berpendapat melalui media sosial, petisi online sebagai bentuk partisipasi publik, tantangan seperti hoax, cyberbullying, dan polarisasi opini yang harus disaring dengan literasi digital. Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu refleksi peran mahasiswa di era teknologi dan globalisasi. Mahasiswa adalah agen perubahan yang memiliki kekuatan intelektual dan moral. Di era teknologi dan globalisasi, mahasiswa berperan penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Peran itu diwujudkan melalui menjadi pengguna media digital yang bijak dan anti-hoax, berani menyampaikan pendapat secara santun dan solutif, mengawal kebijakan publik dengan analisis kritis berbasis data, mengembangkan inovasi digital yang memperkuat partisipasi rakyat, serta membangun ruang diskusi inklusif yang menghargai keberagaman. Demokrasi akan terus hidup selama kita merawatnya, dan mahasiswa adalah garda terdepan dalam perjuangan tersebut. Demokrasi bukan hanya teori, ia hidup melalui tindakan kita setiap hari. Saat kita peduli, kritis, dan berpartisipasi, Indonesia akan terus melangkah menuju masa depan yang lebih adil dan demokratis. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.